Setelah kejadian di Palopo, Aji pun mempunyai keberanian untuk mengeluarkan suara saat ia mencoba menelpon Reni dengan menggunakan nomor lain yang tidak pernah diketahui oleh gadis itu. Saat mendengar kata ucapan Assalamualaikum dari Reni, jantungnya berdetak begitu kencang. Lalu dengan cepat ia menutup teleponnya kembali. Sempat Reni menelponnya kembali, namun Aji tak mempunyai keberanian hingga saat ini untuk mengangkatnya. Seperti kejadian malam ini, di mana terlihat Aji sedang duduk menyendiri di dalam rumahnya. Di mana ia sedang duduk menatap layar ponselnya yang menampakkan nomor ponsel Reni yang ia dapatkan dari istri Pak Haji. Banyak hal yang telah ia lewati selama ini, namun tak pernah berhasil mengalihkan pikirannya dari Reni. Tiap saat sosok gadis itu selalu hadir mengganggu pikirannya. Bagaimana rupa gadis itu sekarang? Setelah memikirkan hal itu, terlihat sebuah senyuman tipis di wajah Aji. "Ah, pasti kamu tambah cantik, Ren," gumam Aji. Dengan jantung yang berdebar-debar, Aji mencoba kembali menekal tombol dial. Bismillah. Tiga kali nada sambung, akhirnya suara serak seperti orang yang baru bangun tidur terdengar indah di telinga Aji. "Assalamualaikum, ini siapa ya? Kenapa nggak pernah bersuara?" Aji tetap tak bersuara. "Anda siapa?" Tetap Aji tak menjawabnya. Jangan main-main sama gua ya. Jawab, ini siapa sih suka banget isengin gua?" Suara itu sungguh membuat Aji tersiksa. Dengan jantung berdebar-debar, dengan hanya nafasnya yang terdengar saat ini membuat Reni kembali bertanya, "Hei, lu itu siapa? Jawab." Dengan tangan gemetar memegang ponsel, akhirnya Aji mencoba bersuara. "Ren." Tak ada suara terdengar di seberang. Sepertinya Reni sangat terkejut mendengar suara Aji barusan. "Lu, Aji?" tanya Reni dengan suara bergetar. Aji menarik nafasnya dalam-dalam lalu menjawab pertanyaan Reni. "Ya Ren, aku Aji." "Lu ngapain nelpon gua, Ji?" Terdengar suara menahan isak tangis di seberang. Dan akhirnya Aji kembali menarik nafasnya dalam-dalam. "Maaf, kalau sudah mengganggu waktu istirahat kamu. Aku tutup ya. Assalamualaikum." Tutut. Aji segera menutup teleponnya sepihak, lalu sedetik kemudian Reni menelpon balik. Namun Aji segera menonaktifkan kembali ponsel yang sengaja ia beli hanya untuk menaruh nomor barunya yang ia pergunakan selama ini untuk menelpon Reni. Mungkin kata itulah yang menggambarkan seorang Aji saat ini. Biar bagaimanapun Aji masih berpikir kalau Reni masih marah karena kejadian 2 tahun lalu. Dan ada baiknya saat ini Aji menenangkan diri dan tidak menghubungi Reni selama beberapa hari ke depan. Bahkan saat ini Aji berpikir dalam beberapa bulan ke depan. Karena mungkin dengan waktulah yang akan membuat Reni melupakan kejadian saat itu. "Maaf, aku belum mempunyai keberanian untuk menemuimu, Ren," gumamnya sesaat lalu meletakkan ponsel kembali di laci meja kerjanya. Tiga tahun kemudian. Genap sudah 5 tahun Aji dan Reni berpisah, dan selama itu pula banyak perubahan di dalam diri Aji, di mana ia menjadi seorang pria yang dingin dan tak sedikit pun membuka hatinya untuk wanita lain.
Tanpa sepengetahuan orang lain, Aji seringkali duduk termenung meratapi dirinya yang selama ini masih mempertahankan perasaannya terhadap Reni. Aji berubah menjadi pria yang tegar, hanya di luarnya saja, selalu menampilkan wajah datar jika bertemu dengan seorang wanita. Dan wajah seperti itulah yang saat ini Aji pakai. Mungkin bisa dikatakan hanya sebuah topeng yang dimana bagian dalamnya sebetulnya cukup rapuh. Tidak ada emosi dan ekspresi apapun yang menyiratkan bahwa ia merindukan sosok Reni selama ini. Wajahnya keras seperti batu yang kosong, dan hanya dialah yang mampu membuatnya tersenyum selama ini. Yah, saat ini Dea telah tumbuh menjadi gadis yang beranjak dewasa. 2 bulan lalu Aji mengantarnya untuk masuk ke dalam kelas. Awal mula Dea menginjakkan kaki di sekolah menengah pertama SMP. Selama ini pula Dea tak lagi menyinggung tentang Mita, karena Aji berusaha keras untuk mengalihkan pikiran Dea dengan memberikan segalanya. Menyempatkan waktu untuk mengajak Dea ke berbagai tempat, liburan bersama mengelilingi kota-kota besar di Indonesia, bahkan tak jarang juga Aji mengajak Dea untuk liburan ke luar negeri. Aji tersenyum saat mengingat jawaban Dea dari pertanyaan yang sering Aji ucapkan. "Kamu gak rindu punya mama lagi, Dek?" tanya Aji. "Tidak ya, Dea sudah cukup punya ayah saja," jawab Dea. Dea tidak ingin ada orang lain yang mengambil ayah dari hidup Dea. Mungkin itu juga salah satu alasan Aji untuk tidak menghubungi Reni selama ini, dan menutup kisahnya dalam-dalam untuk kebahagiaan Dea semata. Dengan beranjak dewasanya Dea, maka anak itu makin mengerti akan sebuah arti kehidupan, dan Dea mengucapkan bahwa tidak ingin memiliki ibu benar-benar keluar dari pikiran dan hatinya saat itu. Sebuah ucapan seperti sebuah belati menusuk hati Aji. Ia paham kondisi Dea yang tidak ingin berbagi kasih sayang dengan orang lain. Saat sedang sibuk melamun, ponselnya berdering. "Dea?" gumam Aji saat melihat nama si penelpon. "Iya, Dek," ujar Aji saat menjawab teleponnya. "Tuh kan, masih saja dengan kebiasaan yang lama." "Ayah, assalamualaikum ayahku sayang," kata Dea terdengar suaranya yang tiba-tiba ngambek di seberang. "Waalaikumsalam, maaf sayang ayah lupa," jawab Aji tersenyum. "Kenapa, Dek?" "Ayah udah makan?" tanya Dea, membuat Aji menggelengkan kepalanya pelan. Yah, ia tersadar jika ia belum makan sejak siang tadi. "Ini bentar lagi ayah makan," kata Aji mencoba berbohong agar anak itu senang. "Sekarang, tidak pakai sebentar," kata Dea, membuat Aji menghela nafas. "Jangan sampai Dea video call lagi seperti biasanya loh ya." "Iya sayang, nih ayah udah jalan nyari makan," kata Aji, namun masih tetap duduk di meja kerjanya. "Tidak, ayah masih duduk saja di depan laptop. Buruan ya, pergi makan sana." Iya, ini ayah udah jalan." Akhirnya Aji beranjak dari kursinya untuk keluar rumah mencari makan. "Ya udah, Dea pengen bilang tidurnya jangan terlalu malam ya ayahku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam." Aji menutup telepon lalu menyalakan mobilnya untuk keluar rumah. Yah, malam ini Aji memilih untuk tidak menginap di rumah orang tuanya dikarenakan banyak kerjaan yang harus ia selesaikan malam ini. Saat ia berada di rumah orang tuanya, bukan kedua orang tuanya atau kedua adiknya yang cerewet menceramahi Aji jika Aji lupa suatu hal, misalkan makan ataupun tidur telat. Justru Dealah yang paling suka menceramahinya. Walaupun demikian, Aji cukup bersyukur mendapatkan perhatian dari sang anak yang selama ini ia sayangi. Oh iya, saat ini dengan seizin Pak Haji dan istrinya, Aji akhirnya sesekali menginap di rumah Pak Haji untuk sekedar melepas kerinduannya terhadap Reni. Karena di rumah itulah Aji bisa tenang saat rasa itu kembali menghinggapinya. Aji juga telah merenovasi kecil rumah itu. Dengan bantuan tukang, akhirnya Aji membuat sebuah kolam ikan kecil disertai taman yang berukuran minimalis yang mempermindah rumah tersebut. Tak lupa juga Aji mencat kembali rumah itu dengan warna yang sama agar terlihat tidak kusam seperti sebelumnya karena lama tidak ditinggali oleh empunya.
Dan tahun lalu akhirnya Aji juga membangun sebuah kantor pusatnya yang lumayan besar di daerah Boulevard berdampingan dengan kantor cabang Bank Mandiri. Sebuah kantor yang mempunyai 5 lantai dan posisi lantai atas ia gunakan untuk menjadi ruangannya sendiri. Beberapa karyawannya yang sejak awal berdiri usaha, Aji masih bertahan dan juga sudah memegang jabatan sendiri-sendiri di bidangnya. Sengaja Aji memberikan posisi ke masing-masing karyawan lamanya sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas para karyawan yang masih bertahan hingga saat ini. Sesekali Aji juga menghadiri acara meeting pemegang saham di Jakarta, atau lebih tepatnya di kantor pusat 3 Mandiri Perkasa. Namun, tidak pernah ada niat sedikit pun untuk mencari tahu keberadaan Reni di Jakarta. Biarlah waktu yang akan menjawab semuanya. Dan Dea mempunyai kebiasaan di mana setiap hari sepulang dari sekolah pasti akan mampir di kantor Aji. Padahal seringkali Aji melarangnya untuk menunggu Aji pulang, namun dia tak mengindahkan larangan tersebut. Dea dengan sabar menunggu Aji hingga selesai kerja dan seperti biasanya, akhirnya ia pulang bareng dengan Aji setiap hari selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini. Dea selalu menunggu Aji di warung depan kantor Aji karena Dea malas untuk menunggu Aji di ruangannya. Sempat Dea menunggu Aji di ruangan namun ia kesal karena tak sedikit pun Aji mengajaknya untuk mengobrol. Karena Aji selalu sibuk dengan kerjaannya di depan laptop, maka sejak itu pula, akhirnya Dea setelah tiba di kantor maka ia menyempatkan untuk menelpon Aji dan memberitahukan bahwa ia berada di warung depan kantor. Sesekali Aji menghampirinya dan mengajak Dea untuk makan siang bareng di restoran terdekat. Sekalipun melanjutkan untuk mengantar Dea pulang, seperti itu saja cukup buat Dea untuk merasakan sebuah kebahagiaan. Dan jika Aji sedang berencana untuk keluar kota, maka ia selalu menyempatkan menginformasikan ke Dea bahwa tidak perlu datang ke kantor. Namun dasar Dea yang keras kepala tetap saja setiap hari mampir di kantor Aji, walaupun ia tahu bahwa ayahnya sedang berada di luar kota. Saat itu Aji pasti akan menelpon supirnya untuk mengantarkan Dea untuk pulang ke rumah. Apakah Aji tidak menyiapkan mobil beserta supir untuk mengantar Dea pergi dan pulang sekolah? Itu sudah Aji lakukan, dan dengan teriakan lantang Dea menolak apa yang Aji lakukan saat itu. Aji akui bahwa didikannya membuat Dea menjadi seorang gadis yang manja. Namun kemanjaan tersebut semata-mata hanya ingin dekat dengan Aji, itu pun Aji mengetahuinya. Seperti itulah kehidupan Dea dan Aji selama beberapa tahun belakangan ini. Justru karena hal itulah membuat mereka makin dekat dan sangat susah untuk dipisahkan. Beberapa hari sebelumnya, berbeda yang terjadi di kantor pusat Bank Mandiri, di mana beberapa hari yang lalu Reni dipromosi naik jabatan menjadi FO Supervisor, dan kebetulan ia ditempatkan di kota Makassar. Akhirnya Reni bisa pulang kampung sendiri setelah 5 tahun bekerja dan meniti karir di Jakarta. Terlihat saat ini penampilan Reni makin dewasa dan makin cantik, elegan, dan tentu saja selama ini pula banyak pria yang mencoba mendekatinya. Namun entah mengapa tak satu orang pun yang mampu menggantikan sosok Aji yang selama ini juga mengisi hatinya. Mungkin hatinya selama ini sudah menjadi batu dan hanya fokus ke pekerjaannya saja. Setiap tahunnya Reni selalu pulang ke Makassar, lebih tepatnya langsung ke Palopo dan hanya transit di Makassar saat lebaran maupun saat ia cuti.
Dan selama berada di rumah orang tuanya, ternyata Pak Haji maupun istrinya menepati janjinya terhadap Aji. Tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang Aji dan 2 sertifikat yang saat ini telah balik nama memakai nama Reni. Makassar, I'm coming, seru Reni dalam hati saat ia berada di dalam taksi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, hari ini adalah hari keberangkatannya ke Makassar dan juga hari terakhir ia bekerja di kantor pusat.